Assalamualaikum, halo Sobat Matematik, kembali lagi di channel Soulmate. Kali ini kita masih akan membahas tentang himpunan, yaitu himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Himpunan bagian. Himpunan bagian atau subset adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. Himpunan bagian biasanya disimbolkan dengan sebuah simbol yang seperti huruf C, yang artinya himpunan bagian dari. Sedangkan simbol yang sama namun diberi tanda dicoret. Nah, itu memiliki arti bukan himpunan bagian dari. Tuh. Oke, contoh. Misalkan terdapat 3 buah himpunan, yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Dengan masing-masing anggotanya adalah sebagai berikut. A 1, 2, 3 dan B 1, 2, 3, 4, 6. Kemudian C 8, 9, 10. Nah, setiap anggota dari himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Nah, jadi ini A 1, 2, 3. Nah, itu ada di anggota B 1, 2, 3. Sehingga dapat kita katakan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B. Kemudian, sedangkan untuk himpunan C yang beranggota 8, 9, 10 tidak terdapat di dalam himpunan A maupun himpunan B. Jadi 8, 9, 10 ini tidak ada di himpunan A, juga tidak ada di himpunan B. Maka himpunan C bukan merupakan bagian himpunan dari A dan himpunan C bukan merupakan himpunan dari B. Nah, dari permasalahan ini bisa kita tunjukkan dalam bentuk gambar. Oke, jadi dalam himpunan, nah itu dikenal istilah diagram Venn. Nah, jadi gambar ini namanya adalah diagram Venn. Nah, yang pertama di pojok. Bentuknya segi 4, kemudian di pojoknya ada huruf S yang artinya adalah himpunan semesta. Kemudian baru yang di dalam lingkaran ini adalah himpunan sesuai dengan permasalahan contoh soal tadi. Nah, jadi himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3. Kemudian himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 6. Kemudian himpunan C 8, 9, 10. Nah, semua himpunan ini masuk dalam semesta yang berada di dalam persegi ini. Segi 4. Segi 4 ini. Nah, kemudian himpunan A, lingkaran untuk himpunan A itu kan berada di dalam lingkaran himpunan B karena himpunan A bagian dari himpunan B. Seperti itu. Jadi posisinya ada di dalam himpunan B. Gitu. Jadi 1, 2, 3 ini merupakan himpunan A, anggota himpunan A, dan juga merupakan anggota himpunan B. Kemudian himpunan C 8, 9, 10 ini berada di luar lingkaran, namun masih dalam semesta yang sama. Nah, karena tadi himpunan C ini tidak memiliki tidak merupakan bagian dari himpunan A maupun himpunan B. Gitu. Selanjutnya himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan bagian dari A dilambangkan dengan PA. Maksudnya adalah himpunan kuasa ini ketika ada sebuah himpunan, misalnya himpunan A
Nah, himpunan kuasa dari himpunan A ini merupakan himpunan-himpunan bagian dari A. Nah, dilambangkan PA. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Jadi P ini melambangkan himpunan kuasa, kemudian N ini adalah jumlah himpunannya. Nah, mencari banyaknya himpunan bagian menggunakan segitiga Pascal. Di sini ada sebuah segitiga Pascal, ada satu, baris pertama itu ada 1, 1, 1, kemudian 1, 2, 1. Nah, bagaimana? Nah, untuk yang paling atas itu 1. Nah, berarti untuk himpunan bagian dari himpunan kosong. Maka himpunan bagiannya cuma 1, yaitu himpunan kosong. Kemudian untuk yang kedua, itu himpunan bagian dari himpunan bagian dari A yang anggota sebuah himpunan yang memiliki anggota 1. Nah, maka himpunan bagiannya nanti akan ada 2. Nah, selanjutnya 1, 2, 1. Nah, untuk himpunan bagian dari A, B, misalnya himpunannya adalah memiliki 2 anggota, maka himpunan bagiannya nanti akan ada 1, 2. 1 tambah 2 tambah 1, berarti ada 4. Gitu. Kemudian 1, 2, 1 ini seperti apa? Nah, kita lihat ini di bagian bawah, itu untuk himpunan bagian dari A, B, C, D, E, F. Nah, himpunan yang memiliki anggota 6. Nah, maka nanti himpunan bagiannya yang pertama 1 yang di depan ini, nah itu adalah himpunan kosong. Kemudian yang 6 banyaknya himpunan bagian dengan 1 anggota. Nah, jadi nanti yang memiliki himpunan bagian yang memiliki 1 anggota itu ada 6. Nah, kemudian 15 ini banyaknya himpunan bagian dengan 2 anggota. Kemudian 20 banyaknya himpunan bagian dengan 3 anggota. Kemudian 15 lagi banyaknya himpunan bagian dengan 4 anggota. Kemudian 6 itu banyaknya himpunan bagian dengan 5 anggota. Kemudian satu lagi itu adalah banyaknya himpunan dengan 6 anggota. Nah, begitu. Selanjutnya, nah, kemudian misalkan A adalah sebuah himpunan dan PA adalah himpunan kuasa dari A. Jika NA sama dengan N, dengan N bilangan cacah, maka NPA atau jumlah dari himpunan kuasa himpunan A itu sama dengan 2 pangkat N. Gitu. Jadi total semua himpunan bagian yang bisa dibentuk dari sebuah himpunan itu sama dengan 2 pangkat N. Nah, selanjutnya kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A bagian dari B dan B bagian dari A. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Kemudian, jika NA atau banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Nah, contoh, misalkan terdapat 2 buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, dengan masing-masing anggota sebagai berikut. A itu memiliki anggota A, S, R, dan I.
Kemudian himpunan B memiliki anggota R, I, A, dan S. Nah, himpunan A ternyata memiliki anggota-anggota yang sama dengan himpunan B, yaitu A, S, R, dan I. Meskipun urutan anggota dari himpunan B berbeda dengan himpunan A. Tetapi, kedua himpunan memiliki anggota yang sama. Jadi, dapat dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Jadi, dua buah himpunan itu akan dikatakan sama jika anggota-anggotanya sama, walaupun urutannya berbeda, gitu. Oke, contoh selanjutnya, misalkan terdapat dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, dengan masing-masing anggota sebagai berikut. Nah, ada A dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian B sama dengan A, B, C, D, dan E. Nah, himpunan A memiliki jumlah anggota yaitu 5 dan himpunan B juga memiliki anggota 5. Nah, jadi NA sama dengan NB sama dengan 5. Nah, karena di sini jumlah anggotanya sama, maka dapat disimpulkan bahwa himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Jadi kalau jumlah anggotanya sama, itu bisa kita bilang himpunannya ekuivalen. Nah, kemudian jika seperti contoh sebelumnya, jumlah anggotanya sama dan tiap-tiap anggotanya itu sama, walaupun dengan urutan yang berbeda, itu bisa dikatakan kedua himpunan itu sama. Oke, ayo berlatih. Pada sesi tanya jawab, Guru Dwi memberi pertanyaan kepada beberapa siswa. Nada diminta untuk menyebutkan bilangan ganjil dari angka 1 sampai 15. Tari diminta untuk menyebutkan bilangan berkelipatan 2 di antara angka 1 sampai 15. Dan melodi diminta untuk menyebutkan bilangan berkelipatan 4 di antara angka 1 sampai 15. Nah, pertanyaannya, buatlah himpunan jawaban dari nada, tari, dan melodi dari permasalahan di atas. Kemudian, apakah himpunan jawaban tari adalah himpunan bagian dari jawaban nada? Jelaskan. Kemudian, apakah himpunan jawaban melodi adalah himpunan bagian dari himpunan jawaban tari? Jelaskan. Kemudian, soal yang kedua, diberikan himpunan D yang anggotanya B, T, dan S. Tentukan himpunan-himpunan yang merupakan himpunan bagian dari D. Nah, silakan jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Nah, baik, sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Silakan ketik di kolom komentar untuk video-video selanjutnya.